Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Senang sekali saya bisa menjumpai kita kembali pada pagi hari ini. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan sebentar kami akan bersiap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Maka hati kami Tuhan, kami mohon Tuhan berkati agar firman-Mu tumbuh di tanah yang subur, menjadi benih yang subur, yang menjadi besar, sehingga firman-Mu itu berdiam kokoh di dalam hati kami. Firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 49 ayat 26, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri. Seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu setiap orang memiliki rencana di dalam kehidupannya. Misalnya saya memiliki rencana untuk bulan depan mengunjungi keluarga yang sudah lama tidak saya kunjungi. Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin punya rencana untuk melihat orang tua ke Bonapasogit, misalnya demikian. Ada juga perusahaan misalnya yang berencana atau mencanangkan tahun depan dia harus memperoleh profit, demikian misalnya. Nah, ada banyak rencana-rencana di dalam kehidupan manusia. Tentu saja rencana-rencana yang kita susun itu adalah rencana-rencana yang baik. Tetapi ternyata di dalam kehidupan ini tidak semua orang yang punya rencana baik. Ada juga yang memiliki rencana yang kurang baik atau rencana yang jahat. Apa misalnya? Seorang pencuri, dia memiliki rencana yang jahat. Dia melihat atau mengintip-intip rumah yang ingin dicurinya atau dirampoknya barang-barang dari dalam rumah tersebut, maka dia mengintip-intip waktu tuan rumah itu atau yang mempunyai rumah itu keluar dan masuknya, kapan pergi kerja, kapan tidak ada di rumah, dan kapan ada di rumah. Maka ketika pemilik rumah tidak di rumah, maka dia masuk ke dalam untuk mencuri barang-barang yang mempunyai rumah. Itu rencana yang jahat. Ada juga rencana yang jahat yang lain, yaitu seorang tuan tanah yang membungakan uangnya begitu tingginya, membungakan uangnya dengan mencekik leher, dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka ketika yang meminjam uang itu tidak bisa mengembalikan uang tuan tanah tersebut, maka dirampaslah hak milik orang tersebut bahkan sampai tidak bersisa. Rencana yang jahat terhadap kaum yang lebih lemah, dan terjadilah penindasan terhadap yang lebih lemah. Demikian juga yang terjadi pada Yusuf. Ketika Yusuf dikasih orang yang dikasihi oleh Yakub ayahnya, maka Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya yang lain.
Yusuf termasuk anak bungsu dari Yakub, satu lagi adiknya yaitu Benyamin. Tetapi karena Yusuf begitu dikasihi oleh ayahnya, maka saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat kepadanya, merancang kejahatan kepadanya. Tetapi apa yang terjadi kepada Yusuf di luar pikiran manusia. Ternyata Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur, yang dipikir saudara-saudaranya sudah mati, ternyata Yusuf masih hidup dan bahkan berhasil menjadi seorang kepercayaan Raja Firaun di Mesir. Itulah sebabnya melalui Nabi Yesaya Tuhan Allah berkata kepada kita semua, Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu. Artinya di sini Tuhan membenci ketidakadilan. Tuhan membenci orang yang menindas dan menganiaya sesamanya manusia. Tuhan sungguh berkeadilan dan tidak mungkin Tuhan berdiam diri saja meninggalkan umatnya yang ditindas. Mahatma Gandhi pernah mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika saya putus asa, saya ingat bahwa sepanjang sejarah jalan kebenaran dan cinta selalu menang. Itu dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Artinya di sini adalah bahwa di dalam kehidupan sejarah manusia, yang namanya kebenaran, yang namanya cinta akan selalu menang. Maka orang-orang yang dianiaya, ditindas, dibuli, dipinggirkan, pasti suatu saat akan mendapatkan kemenangan. Jadi kalau ada yang dibuli, kalau ada yang ditindas, jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena apa? Karena Tuhan pasti membuat kita menang atas perkara itu. Bahkan orang yang ditindas, orang yang menindas, dan orang yang menganiaya akan dihukum Tuhan. Mereka akan mabuk minum darahnya sendiri. Itu kata firman Tuhan pada hari ini. Karena itu, bagi yang ditindas, dibuli, jangan putus asa. Kebenaran pasti akan selalu muncul. Seperti apa yang terjadi pada Yusuf. Yusuf mempercayai penyertaan Tuhan. Tuhan menyertainya dan membuat apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Sehingga Yusuf bisa menjadi orang kepercayaan Potifar. Lalu kemudian menjadi kepercayaan sipir penjara. Dan puncaknya Yusuf dapat menjadi orang kepercayaan Raja Firaun. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Bahkan abang-abang Yusuf harus menghadap Yusuf dan tunduk kepada Yusuf. Ketika kelaparan datang melanda negeri tempat mereka tinggal, Yusuflah yang memberikan bantuan beras, makanan dan minuman kepada abang-abangnya. Abang-abangnya makan dari tangan Yusuf. Disinilah kita melihat betapa Tuhan Allah yang kita puji dan sembah itu adalah Tuhan yang adil, yang akan menghukum orang-orang yang melakukan ketidakadilan kepada sesamanya manusia. Kalau kita kaitkan dengan
situasi atau waktu kita sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana saudara-saudara kita yang lain yang di luar kepercayaan dengan kita sedang melaksanakan puasa. Puasa itu bukanlah puasa hanya puasa makan dan puasa minum. Bukan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi puasa yang sesungguhnya adalah puasa untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi puasa kita adalah puasa untuk perbuatan. Agar kita melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk dapat menjadi orang-orang yang memberkati, bukan sebaliknya orang yang menindas, mungkin memang kita harus melakukan puasa untuk diri kita sendiri, bukan hanya sekedar makan dan minum yang kita puasa. Tetapi mari kita berpuasa untuk berjanji kepada diri kita sendiri untuk tidak mau merancang kejahatan kepada orang lain, merencanakan perbuatan yang jahat kepada orang lain, merencanakan perbuatan penindasan kepada orang-orang yang lebih lemah, merencanakan penganiayaan, bahkan memfitnah dan sebagainya. Kita harus percaya kepada rancangan Tuhan Yesus terhadap kita. Rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Karena itu kita tidak perlu iri hati kepada orang lain sehingga merencanakan hal yang jahat kepada orang lain. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Karena itu taburlah yang baik. Berkatilah orang lain. Agar dengan demikian kita menuai yang baik dari sesama kita manusia. Ingatlah, Tuhan itu berkeadilan. Maka siapa menabur yang jahat, maka dia juga akan menuai yang jahat. Siapa menabur yang baik, maka pasti dia akan juga menabur yang baik. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema bagi kami dan kami mengingat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang adil, yang akan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat terhadap sesamanya manusia, tetapi yang akan memberkati setiap anak-anaknya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang melakukan firman Tuhan. Kau adalah Allah yang adil. Maka terima kasih untuk firman Tuhan, agar kami diingatkan untuk dapat mengasihi sesama kami, tidak justru menganiaya dan menindas sesama kami manusia. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.